Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di Kendal, Jawa Tengah. Ganjar mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari pekerja pabrik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu pabrik rokok di Kendal, Jawa Tengah. Kehadiran Ganjar disambut antusias oleh para buruh yang sedang bekerja di pabrik. Para buruh yang sebagian besar wanita berebut untuk bersalaman hingga bersuah foto dengan mantan gubernur Jawa Tengah tersebut. Ganjar pun kemudian berkeliling di pabrik rokok untuk menyapa buruh yang sedang melinting tembakau hingga mengemas kardus rokok, sembari berinteraksi dengan mereka. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menemui beberapa karyawan berkebutuhan khusus. Ia mengapresiasi kepedulian perusahaan terhadap pekerja disabilitas. Menurut Ganjar, bukan hanya perusahaan yang harus membuka ruang kesetaraan bagi kalangan disabilitas, namun pemerintah juga harus didorong agar memberi kesetaraan bagi disabilitas agar bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Hari ini ada yang fisik ya, beberapa memang berkebutuhan khusus dan dipekerjakan. Saya kira betul inspirasi yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk sebenarnya di pemerintah juga, agar makin inklusi, sehingga mereka yang berkebutuhan khusus bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman. Maka penting kiranya inspirasi ini untuk bisa ditiru yang lain, sehingga kesetaraan atau hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan tidak lagi tersekat-sekat, dan betul-betul sekali lagi mesti inklusi, dan prakteknya ada di sini salah satunya. Hingga kini Ganjar masih melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah dengan berdialog dengan nelayan, petani, buruh hingga komunitas kreatif demi mendengar langsung aspirasi dari berbagai macam lapisan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Ismalia Pandupriyo, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan KRI Rajiman Widyodiningrat yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza, Palestina. Secara simbolis, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan KRI DDI Komando Lintas Laut Militer atau Kolinlamil Jakarta dan Komando Armada 2 Surabaya. Bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini nantinya akan diberangkatkan menuju pelabuhan Al-Arish di Mesir untuk selanjutnya disalurkan ke korban konflik Gaza oleh otoritas yang berwenang seperti Bulan Sabit Merah Mesir. Pelayaran ini nantinya akan menempuh rute Jakarta, Belawan, Al-Arish, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta. Dengan total waktu dari pelayaran hingga kembali ke tanah air ini ditargetkan selama 52 hari perjalanan. Kita saksikan bersama pelepasan KRI Dr. Rajiman yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan, membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Mereka akan berangkat selama 15 hari, akan di situ beberapa hari, dan kita masih negosiasi apakah mereka bisa bertahan di situ untuk melayani. Tetapi karena pertimbangan beberapa hal, kemungkinan mereka akan kembali sesudah mengantar bantuan. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama Yusuf Kala menyambangi Pondok Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kedatangan Anies dan JK disambut hangat alunan salawat. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan disambut ribuan santri dan relawan di Gor Kampus DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Anies didampingi Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Sebelum berdialog kebangsaan dengan masyarakat Baru, Anies Baswedan melakukan proses peletakan batu pertama Toserba terpadu DDI Mangkoso, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
Dalam pidatonya, Yusuf Kala mengatakan Anies adalah sosok calon pemimpin yang tangguh dan paham ekonomi hingga diyakini bisa membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Sementara Anies memberikan semangat para santri dari masyarakat tentang perubahan dan masa depan untuk tanah air. Ini kesempatan untuk kita melakukan perubahan. Harapannya nanti banyak lagi yang ikut di dalam barisan perubahan Islam. Dalam pidatonya, Anies juga mengingatkan para relawan untuk terus menjaga perdamaian dan ketentraman selama masa kampanye. Dari Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Anyus melaporkan. Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menghadiri peluncuran buku Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Caimin mengapresiasi tulisan Bambang Susatyo yang membahas mengenai hierarki perundang-undangan dan juga mendorong pembenahan demokrasi serta reformasi Indonesia agar tidak salah arah. Bambang Susatyo meluncurkan buku ke-32 yaitu berjudul Konstitusi Butuh Pintu Darurat sebagai buah pikirnya selama menjabat Ketua MPR RI. Dalam sambutannya, Caimin mengapresiasi tulisan Bambang Susatyo dan mendorong pembenahan demokrasi Indonesia. Pintu-pintu darurat apabila terjadi stagnasi di dalam proses politik di tingkat nasional. Yang kedua, demokrasi kita memang terus-menerus harus diuji, dikritik, dibenahi, jangan sampai ada pembajakan. Siti Atiko, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara. Siti Atiko menyatakan pentingnya mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan beragam perbedaan. Istri calon presiden nomor urut 3 Siti Atiko melanjutkan safari politiknya di kediaman Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Siti Atiko Supriyanti disambut hangat oleh para tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara. Dalam pidatonya, Siti Atiko menyebutkan atas keberagaman Indonesia, seorang pemimpin harus memiliki sifat mengayomi dan menjaga kerukunan seluruh umat beragama. Indonesia itu berdiri karena ada keberagaman. Makanya pendiri bangsa itu di lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya dari satu suku, bukan hanya dari satu ras, bukan hanya dari salah satu agama, tetapi seluruh elemen masyarakat itu kompak bersatu untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Dan pemerintah termasuk ini Ganjar Mahfud tentu menginginkan adanya kesejahteraan yang bisa dicapai oleh seluruh masyarakat. Siti Atiko juga menegaskan seluruh masyarakat harus mendapat haknya untuk beribadah dan bebas dari intimidasi manapun. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jen Cahyani Iriansyah, iNews melaporkan. Seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah meninggal karena berusaha menghindari baliho caleg yang roboh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang roboh. Sementara itu, sepasang kakek nenek menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut bendera partai yang dipasang di jalan. Seorang pengendara tewas akibat menghindari baliho caleg yang terjatuh di Kebumen, Jawa Tengah. Pada saat kejadian, korban yang masih duduk di bangku SMK ini sedang berboncengan dan memacu kendaraannya. Namun ketika melintas, korban berusaha menghindari baliho caleg hingga terjatuh dan ditabrak kendaraan lain. Ya, saya masih di dalam gudang rongsok sih. Terus? Ya tahu-tahu dengar ada suara der gitu. Ya. Keras, Pak? Ya keras suaranya. Menghindari baliho rubuh apa mereng gitu lah ya. Nah, terus menghindari ke sana terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu, tapi siranya kok hancur, apa hancur ya, berdarah gitu, gimana.
Warga setempat membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah duka. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 adu gagasan dalam pemberantasan korupsi. Capres-Cawapres 2024 juga diminta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jelang pelaksanaan debat keempat yang akan diikuti calon wakil presiden 2024 minggu nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam kegiatan Paku Integritas. Bertempat di Gedung KPK Republik Indonesia Rabu malam, Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud diminta menyampaikan gagasan mereka dalam penanganan pemberantasan korupsi. Adu gagasan Capres-Cawapres itu diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Anies menyebut salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor. Kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Sementara itu, pemirsa, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menyampaikan akan komit memerangi korupsi. Salah satu cara realistis yang dapat dilakukan jika Prabowo Gibran terpilih, maka mereka akan memperhatikan kualitas hidup para pemegang keputusan besar dengan menaikkan gaji mereka. Direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian, kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu, pembuktian terbalik. Tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan. Dalam pidato komitmennya, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud bercerita adanya rumor bahwa Ganjar Mahfud akan melibas pengusaha. Ganjar mengonfirmasi justru akan memberikan kepastian hukum agar mereka lebih nyaman berusaha. Dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumors bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan
Ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak. Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Caleg Partai Perindo Yenti Nudin berkomitmen menghadirkan akses air bersih bagi warga Kota Depok, Jawa Barat jika terpilih di pemilihan legislatif 2024 mendatang. Selain itu, Caleg Partai Perindo juga turut berkomitmen memberikan pendidikan layak serta akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo Yenti Nudin berkomitmen akan membantu menghadirkan air bersih bagi warga Kota Depok. Pemasangan alat penyaring air akan dilakukan di setiap musola. Hal ini disampaikan saat menggelar bazar minyak goreng murah di Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok. Saya melihat di sini kan untuk air bersih kurang ya. Jadi saya ingin ya nanti kalau nanti saya jadi, saya ingin di setiap musola saya pasangkan alat, ya tempat ibadah saya pasangkan alat untuk menyaring air bersih. Sementara itu di kawasan Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung, Caleg Partai Perindo berkomitmen memberikan pendidikan layak serta akses layanan kesehatan bagi warga. Komitmen ini disampaikan kepada warga saat menggelar bazar murah minyak goreng persembahan Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat Clarissa Tanusudibyo. Dari caleg-caleg Kota Bandung ada program kuliah gratis di Universitas Sangga Buana. Kebetulan Jabar 1 Ibu Yanti selaku dosen ada peluang untuk pendidikan sampai 1 gratis buat warga masyarakat Kota Bandung. Sesuai dengan harapan masyarakat yaitu adanya bantuan modal usaha gerobak Perindonya juga gitu Pak. Selain itu juga kita juga memperhatikan pendidikannya juga dan kesehatan. Makanya kita juga nanti ke depannya akan ada program pengobatan gratis. Komitmen Caleg Partai Perindo ini sejalan dengan visi misi partai untuk terus hadir mewujudkan Indonesia sejahtera bersama Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS jelang pemilu 2024. Kegiatan dilakukan untuk memberikan pengenalan kepada para calon pemilih jelang pemungutan suara. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari KPU Jakarta Pusat. Pemilihan umum tinggal menghitung hari dan sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU, dan untuk saat ini KPU Jakarta Pusat saat ini melakukan simulasi pemilihan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, dan saya akan mengajak Anda sebagai salah satu pemilih untuk nantinya dalam pemilu 2024 mendatang. Ikuti saya terus. Simulasi pemungutan suara dibuat semirip mungkin dengan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, lengkap dengan petugas KPPS dan juga saksi. Simulasi pemilu ini sebagai ajang pengenalan jenis surat suara kepada masyarakat. Ya, jadi pemirsa, untuk daerah pemilihan DKI Jakarta, Anda nantinya akan mendapatkan 4 jenis surat suara. Yang pertama adalah surat suara berwarna abu-abu untuk surat suara pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Kemudian surat suara berwarna kuning untuk pemilihan anggota DPR RI. Kemudian untuk surat suara berwarna merah, ini untuk pemilihan anggota DPD. Dan yang terakhir adalah surat suara berwarna biru, ini untuk pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya akan mencoba mencoblos surat suara ini. Terdapat 125 surat suara yang disiapkan KPU Jakarta Pusat dalam simulasi ini, termasuk surat suara untuk kaum disabilitas tunanetra yang dilengkapi dengan huruf Braille. Usai mencoblos keempat surat suara, petugas KPPS langsung mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke kotak suara sesuai dengan jenisnya. Ya, pemirsa, usai melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak, saat ini saya akan melakukan pencelupan jari ke dalam tinta. Yeah.
Oke, cukup ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa, itulah tadi beberapa step ataupun tahapan untuk melakukan pemilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan.